Hai semuanya, kembali lagi di Podcast IKI PGRI Bojonegoro. Senang sekali di sini aku Alin kembali menemani teman-teman semua dan tentunya menghadirkan narasumber yang luar biasa hari ini. Kita sama dulu narasumber kita hari ini. Selamat datang, selamat pagi Ibu Hawa. Selamat datang, selamat pagi Mbak Alin. Nggih, Bu. Kabar baik hari ini Bu Hawa ya? Alhamdulillah kabar baik hari ini, sehat selalu. Amin. Iya, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita kenalkan dulu, ada Ibu Dr. Masnuatul Hawa MPD. Beliau ini adalah Kaprodi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ibunya teman-teman semua. Ibunya dari PBSI Bu Hawa ya. Untuk aktivitasnya seperti apa ini Bu Hawa selama ini? Untuk aktivitas saya mulai pagi sampai menjelang pagi lagi. Jadi aktivitas sebagai ibu rumah tangga tentunya riuh sekali ya, ibu dengan 3 orang anak yang setiap pagi menyiapkan kebutuhan dan keinginan anak-anak setiap mau berangkat sekolah. Menjadi momen yang luar biasa sekali. Dan ketika mulai pukul 9 sudah mulai aktivitas menjadi ibu Kaprodi di GPGRI Bojonegoro. Tentunya juga sebagai suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Selain itu juga alhamdulillah untuk kali ini sudah mulai merambah menjadi ibu juga di luar IKI PGRI Bojonegoro yang itu juga menambah sebagai tanggung jawab baru untuk saya. Semoga sehat selalu. Amin. Itu doa saya. Ibu Hawa semoga sehat selalu menjadi ibu-ibu semuanya gitu ya. Iya. Nah Ibu Hawa ini kemarin saya tuh lihat di media sosialnya ada pelantikan. Nah ini pelantikan apa Bu? Boleh diceritakan mungkin? Oke, itu pada tanggal 25 Mei itu momen yang luar biasa untuk saya sebagai sebuah kehormatan bagi saya bisa disandingkan dengan 21 dari ketua program studi se-Indonesia yang pada saat itu terpilih menjadi ketua asosiasi program studi di perguruan tinggi di lingkup PGRI se-Indonesia. Se-Indonesia Bu ya, nasional tingkatnya sudah luar biasa sekali. Iya, jadi untuk prosesnya itu seperti apa Bu? Ada seleksinya atau seperti apa? Untuk prosesnya kemarin dijelaskan di ketika forum acara pelantikan asosiasi tersebut. Kebetulan di IKI PGRI Bojonegoro ini yang ditunjuk adalah program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk kalau saya lihat dari 21 nama yang terdaftar ketua program studi itu, kalau di Uniro ada PGSD-nya atau PG PAUD itu yang dicantumkan dipilih sebagai ketua asosiasinya, dan ada dari ketua program studi yang lain. Dan untuk IKI PGRI Bojonegoro itu sendiri pendidikan bahasa dan sastra Indonesia diamanati seperti itu. Alhamdulillah. Dan sudah menjadi ketua umum malah Bu ya sekarang, sudah menjadi ketua asosiasi nasional. Untuk ketua Asosiasi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tanggung jawabnya ada di saya. Jadi yang mengkoordinir ketua program studi se-Indonesia. Tapi rata-rata untuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini ada beberapa kemarin yang sudah saya kumpulkan untuk saya buatkan grup seperti itu untuk menjalin komunikasi, dan kita merencanakan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk pengembangan PGRI tentunya, perguruan tinggi PGRI. Jadi di situ kemarin ada dari UPGRI sendiri, kemudian ada ketua program studi Uniro yang menjadi pengurus, salah satu pengurus dari asosiasi program studi PBSI. Kemudian ada yang dari luar Jawa rata-rata. Jadi mulai dari yang menjadi wakil ketua saya, kemudian sekretaris itu rata-rata luar Jawa. Itu saya belum menemukan. Ada yang dari Madura juga seperti itu. Jadi kami masih berproses untuk mengumpulkan nama-nama dan juga mengumpulkan daftar nomor HP. Kemarin saya yang sudah masuk di grup itu, saya minta untuk membantu bagi yang kenal mungkin memasukkan seperti itu supaya lebih cepat kita kerjanya. Benar. Nah ini kan lingkupnya sudah nasional Bu. Untuk programnya itu seperti apa ini Bu? Untuk program-program kemarin sudah dirancang di dalam pengembangan ini, tentunya muaranya pada
pengembangan Tridharma. Yang pertama untuk penguatan dosen sendiri. Jadi bagaimana dosen yang ada di lingkup PGRI ini bersama-sama menjadi bertumbuh dan berkembang bersama seperti itu. Sehingga tidak ada perguruan tinggi yang kecil, besar, itu harapannya seperti itu. Jadi kita nanti semua yang ada di lingkup perguruan tinggi yang di lingkup PGRI menjadi besar bersama-sama seperti itu. Baik dosennya, mahasiswanya, kemudian dalam pengembangan kualitas PKM-nya, pengabdian masyarakatnya dan penelitiannya juga berkembang seperti itu. Ada beberapa hal kemarin tentang kegiatan yang diselenggarakan dan bahkan sudah ada yang diagendakan dalam tahun ini apa yang akan dilakukan dan perguruan tinggi mana yang siap menjadi tuan rumah. Kebetulan pada saat kemarin IKIP belum siap, IKIP PGRI Bojonegoro belum siap untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kegiatannya karena menyikapi tentang kurikulum Merdeka Belajar tentunya saat ini yang menuntut adanya sebuah kerjasama, baik itu kerjasama antar dosen, antar perguruan tinggi, antar mahasiswa dari perguruan tinggi dengan luar perguruan tinggi seperti itu. Jadi di sini PGRI itu menyiapkan, memberikan wadah bagaimana kita bisa menjalin komunikasi seperti itu sehingga nanti bisa bertumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Tentunya ini juga nanti untuk kebutuhan kesiapan ketika sebuah perguruan tinggi tersebut akan melakukan akreditasi seperti itu. Karena untuk kerjasama terkait kurikulum Merdeka Belajar tersebut menuntut adanya menambah kerjasama di bidang penelitian, pendidikan, pengajaran dan juga terhadap itu PKM, jadi pengabdian masyarakat. Jadi cakupannya tidak hanya Tridharma yang dilakukan internal kampus, tetapi harus menjalin kerjasama dengan luar kampus seperti itu. Jadi dosen ketika penelitian bekerjasama dengan dosen dari PT lain, kemudian mahasiswa juga bisa memperoleh pertukaran mahasiswa, seperti Mbak Alin kemarin ya pada praktek MPKM kemarin. Jadi pertukaran mahasiswa dengan supaya memperoleh rasa bagaimana belajar di kampus yang berbeda seperti itu dengan dosen yang berbeda, nuansa yang berbeda, aturan yang berbeda seperti itu sehingga menambah pengalaman baru dan penguasaan keilmuan yang baru tentunya seperti itu. Itu jadi untuk menambah itu. Kemudian di dalam sebuah tuntutan akreditasi itu juga menuntut tidak hanya dosennya saja yang berkualitas, tapi mahasiswanya juga harus berkualitas, khususnya di bidang pengembangan akademik maupun non akademik. Nah di sini kalau misalnya hanya nunggu berbagai kompetisi yang dilakukan oleh Kemendikbud misalnya untuk mahasiswa itu biasanya rata-rata 1 tahun sekali misalnya lah. Ini kan kurang mendongkrak prestasi. Jadi PGRI ini memberikan wadah khususnya kalau misalnya dibuat dalam bentuk lembaga-lembaga di naungan prodi masing-masing, nanti kita akan mengadakan agenda kompetisi kan sifatnya sudah nasional nanti. Jadi misalnya ada debat, kemudian ada untuk PBSI, kemudian ada lomba penulisan artikel ilmiah dan lomba-lomba yang lain sehingga mendongkrak kualitas dan juga kuantitas dalam bidang pendapatan itu sertifikat prestasi mahasiswa. Seperti itu tujuannya untuk mahasiswa. Jadi selain mereka bisa pertukaran mahasiswa, mereka juga bisa itu memperoleh prestasi kan lingkupnya sudah nasional. Berarti memang kegiatannya banyak sekali dan tentunya tidak hanya untuk kampus, tidak hanya untuk dosen tapi juga untuk mahasiswanya sendiri. Tidak hanya sampai di situ karena untuk pengembangan dosen ini nanti juga diharapkan ada pelatihan-pelatihan. Jadi tidak ada jenjang yang terlalu signifikan perbedaannya antara dosen satu dengan dosen yang lain, khususnya pada itu pemerolehan artikel, jumlah artikel yang dihasilkan, artikel publikasi. Karena ini selain untuk tuntutan sebagai pemenuhan Java, juga diharapkan
dosen itu selalu melakukan penelitian di setiap satu semester minimal satu seperti itu. Nah, ini bagi dosen-dosen yang mungkin belum terlalu aktif seperti itu, harapannya di sini bisa maju dan berkembang bersama-sama. Jadi nanti ada hal-hal yang bersifatnya latihan seperti itu. Tentunya dipandu oleh dosen-dosen yang sudah profesional dan terbukti menghasilkan banyak artikel ilmiah yang sudah lolos Scopus bahkan seperti itu. Nanti kita saling memandu seperti itu. Jadi nanti dibantu cara penulisan artikelnya sampai nanti misalnya ada kesulitan terkait penguasaan atau penulisan penyusunan Java, nanti juga di sini akan difasilitasi. Harapannya seperti itu. Apalagi lingkupnya sudah nasional, jadi kan bisa untuk bekerjasama dengan semua dosen di Indonesia. Nah ini kita tentunya berharap programnya terjalan dengan baik, lancar, semuanya juga sehat selalu, ada karya yang luar biasa dari PGRI ya Bu ya. Nah kita akan kembali ke komunikasi bahasa. Kita kan Bu Hawa ini kan sebagai kaprodi dari Pendidikan Bahasa Dasar Indonesia di sini. Nah untuk komunikasi, pentingnya komunikasi itu seperti apa sih Bu? Terutama untuk Bu Hawa sebagai pendidik dan saya sebagai mahasiswa seperti itu. Oke, baik. Jadi secara teoritis sendiri bahasa itu kan memiliki berbagai fungsi. Ada fungsi sebagai komunikasi, fungsi sebagai alat integrasi, kemudian fungsi sebagai kontrol sosial, seperti itu. Jadi di sini saya berbicara mengenai fungsi bahasa secara komunikasi, berfungsi sebagai alat komunikasi. Termasuk program asosiasi itu sendiri itu sudah menjadi bukti nyata bahwasanya pentingnya sebuah komunikasi di dalam pengembangan keilmuan maupun pengembangan kerjasama seperti itu. Jadi menurut saya komunikasi itu sebagai wadah yang sangat utama supaya tidak ada kesalahpahaman, supaya bisa berkembang apa yang menjadi tujuan bersama. Jadi tidak ada yang namanya misalnya miskomunikasi antara satu yang lain dengan perspektif pikiran dan pandangan sendiri-sendiri seperti itu. Khususnya di lingkup kecil misalnya prodi saya sendiri itu selalu saya tanamkan bagaimana mengkomunikasikan apa yang dimau, apa yang kurang dari misalnya dari prodi ini dan seperti apa cara mengembangkannya dengan cara diskusi dan komunikasi bersama. Itu sangat-sangat penting. Iya Bu, apalagi kadang kan mahasiswa ini mau WhatsApp dosennya. Oke, jadi mahasiswa ya ini memang mahasiswa ini sangat penting sekali. Terkadang belum bisa memanfaatkan fungsi daripada bahasa itu sendiri seperti itu. Bahkan kemarin saya baru saja menyampaikan ketika misalnya ada masalah apapun di dalam lingkup perkuliahan, komunikasikanlah yang baik, sampaikanlah yang baik daripada misalnya membuat status seperti itu kan ya. Lebih tidak terlihat jiwa akademiknya. Apa bedanya yang mahasiswa dan yang tidak mahasiswa seperti itu. Jadi komunikasikanlah yang baik, sampaikan kepada yang siapa yang bertanggung jawab misalnya. Kalaupun kepada saya silahkan sampaikan saja. Jadi itu lebih bijak dibandingkan kamu membuat status seperti itu. Curhatnya di status malah Bu ya. Karena apa curhat status? Iya kalau misalnya yang misalnya yang dituju ini nyimpan nomornya, kalau tidak itu kan sampai. sia-sia. Jadi sampaikanlah, kita bahas sama-sama, komunikasikan sehingga menemukan solusi. Nah, itu yang terpenting. Kemudian bagi mahasiswa misalnya terkadang ketika misalnya akan ada jam perkuliahan atau mungkin bimbingan, jadwal bimbingan, komunikasikan juga tentunya. Jadi di sini seperti apa cara mengkomunikasikan yang baik? Ya tentunya yang pertama kalau misalnya kalian beragama Islam ya sebutlah dengan salam secara Islam seperti itu. Kemudian perkenalkan nama, itu yang sangat penting karena tidak semua dosen itu menyimpan nomornya seperti itu. Ya karena terkadang kan kita sudah masuk di grup-grup kelas seperti itu ya. Jadi misalnya butuh nyari di situ, jadi tidak nyimpan seperti itu. Sehingga perkenalkan nama, kemudian dari kelas berapa, kemudian tujuanmu apa, seperti itu. Disampaikan tujuannya. Misalnya kalau kamu sudah ada konteks sebelumnya, itu tetap sampaikan karena tidak
belum tentu juga si dosen itu mengingat konteks yang sebelumnya. Jadi sampaikan tujuanmu apa secara baik seperti itu. Atau misalnya kamu mau mengingatkan terkait jam masuk perkuliahan, ya sampaikanlah dengan baik seperti itu. Intinya sih dikomunikasikan dengan baik. Intinya komunikasi. Jadi komunikasi itu kalau kita mau menggunakan fungsi bahasa yang kedua ini untuk berkomunikasi, saya kira kedamaian itu pasti akan terjadi di seluruh dunia bahkan seperti itu. Karena memang kuncinya komunikasi. Komunikasi harus dikomunikasikan dengan bahasa yang baik, seperti itu. Yang baik dan santun. Iya, saya ini mendengar Bu. Jadi bahasa itu kan universal. Selama bangsa ini ada, bahasa Indonesia akan selalu dibutuhkan, apalagi tenaga pendidiknya. Seperti apa itu? Oke, jadi kalau misalnya ya kemarin kalau saya pernah datang di sebuah acara momen wisuda di SMA seperti itu, disampaikan ketika mau masuk perguruan tinggi, pikirlah jangka panjangnya. Jadi kira-kira 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, apa yang dibutuhkan oleh negara kita, seperti itulah. Tentunya sebagai pendidik dan tentunya sebagai mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi harus memilih betul-betul memilih mana yang betul-betul bisa dalam jangka panjang mengcover kebutuhan negara seperti itu. Nah, solusi yang tepat tentunya adalah pemilihan daripada perkuliahan yang memang betul-betul memenuhi kebutuhan dalam jangka 5, 10 bahkan selama-lamanya selama Indonesia masih ada. Tentunya Indonesia ini membutuhkan pendidik dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tentunya seperti itu. Dan mahasiswa yang dari prodi bahasa Indonesia jangan berkecil hati. Jadi kalian harus berbesar hati karena kita tidak pernah tahu ya. Dulu kalau misalnya 10 tahun atau 20 tahun yang lalu itu kan musim-musiman. Musim-musiman. Apa yang dibutuhkan, musimnya apa lah seperti itu. Nah, kalian jangan khawatir. Jadi karena bahasa Indonesia ini akan selalu bergaung, akan selalu berkibar selama bangsa Indonesia ini tentunya menjadi bangsa yang merdeka seperti itu. Jadi memang statement tadi yang saya berikan itu memang benar seperti itu ya. Benar sudah terbukti juga. Benar. Nah, ini mungkin dari bahwa harapan pendek, harapan jangka pendek dan harapan jangka panjangnya seperti apa ini? Oke, untuk harapan pendek saya khususnya sebagai pendidik menginginkan bahwa anak-anak kita nanti yang mau kuliah itu betul-betul melaksanakan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dengan baik, bertanggung jawab. Jadi kalau tanggung jawabnya mahasiswa ya harus belajar, harus mau bersusah-susah seperti itu ya. Jadi terkadang itu merasa bahwa dirinya yang paling tersiksa menjadi atau korban. Paling merana atau menjadi korban. Nah, itu kalau bisa jangan. Jadi nikmatilah proses itu. Nikmatilah bahwa ingat suatu saat semua yang kamu laksanakan ketika kamu berproses itu akan kamu ingat dan akan bermanfaat. Jadi baik proses yang menyenangkan maupun proses yang tidak menyenangkan, semuanya menjadi manfaat. Jadi seperti itu ya. Itu jadi harapan jangka pendek saya. Mahasiswa yang mau kuliah betul-betul bersungguh-sungguh dalam belajar seperti itu. Jadi tanggung jawabnya ditingkatkan, kemudian bersungguh-sungguhnya, kemudian jiwa pantang menyerahnya, jiwa optimisnya, jangan mudah pesimis ketika misalnya gagal satu kali kemudian pesimis. Itu harapan saya dalam jangka pendek ini. Jangka panjangnya harapan saya di lingkup pendidikan selalu menjadi percontohan yang terbaik seperti itu, baik itu di kalangan pendidiknya maupun di kalangan mahasiswanya. Suatu saat mahasiswa pun akan lulus ya, menjadi pendidik. Jadi harapan saya selalu menanamkan karakter-karakter Islami, karakter-karakter agama yang baik. Jadi ketika seorang menanamkan yang utama adalah agamanya, tentu yang semuanya akan ikut menjadi baik seperti itu. Dan jangan lupa ketika kalian nanti suatu saat sukses, tetap mengingat bahwasanya
guru adalah menjadi pelantara kesuksesan kalian. Iya, benar Seperti sekali. itu. Iya, Bu. Itu menjadi modal keberkahan. Iya, Karena dalam amin. hidup itu tidak hanya kesuksesan yang diraih, tapi iya. keberkahannya. Keberkahannya justru Seperti banyak. itu. Iya. Ini mungkin terakhir untuk teman-teman semua yang menonton hari ini, motivasi untuk teman-teman atau pesannya untuk yang menonton hari ini, Bu. Baik, untuk teman-teman yang menonton podcast hari ini, pesannya adalah selalu optimis akan apa yang kamu lakukan akan menjadi sukses di kemudian hari. Amin. Nikmati proses itu, kemudian yakinlah bahwa Tuhan itu atau Allah itu selalu bersama kalian dan selalu akan mendengar doa-doa kalian. Jadi berdoalah yang baik-baik, berbuatlah yang baik-baik supaya balasannya juga baik. Amin. Iya, yang penting menanam karma baik, istilahnya seperti itu. Dan harus berdoa yang bersungguh-sungguh ya, Bu ya. Dan jangan intinya akhlakul karimah itu yang karena Yang itu penting. nanti yang akan menuntun kamu. Iya, selanjutnya seperti apa begitu. Ya, luar biasa sekali untuk semua pembicaraan kita hari ini, Bu Hawa. Terima kasih kehadirannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semua program dari PGD tadi bisa terlaksana semuanya. Iya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hari ini. Udah ada salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.